menggokkan suara azan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali kami sambungkan Anda dengan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari kota Kudus bersama pembina Yayasan Risalah Islam Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji Sahih Fikih Sunnah dengan pembahasan hal-hal yang haram dilakukan bagi orang yang ditinggal mayit. Saudaraku seiman dan seakidah, Anda dapat menyimak kajian ini dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga line telepon di nomor yang sama. Insya Allah kita akan coba angkat pertanyaan Anda setelah nasihat dari Al-Ustadz. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya, atas karunia-karunia-Nya yang sangat banyak, yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pahala, menjadikan nikmat-nikmat ini terjaga, dan memberikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, pembahasan terakhir yang kita singgung kemarin adalah tentang wajibnya seseorang bersabar ketika
mendapatkan musibah. Ketika seseorang mendapatkan musibah secara umum, maka dia diwajibkan untuk bersabar. Dengan bersabar, dia bisa mengubah musibah menjadi sesuatu yang sangat besar manfaatnya untuk dia. Tapi kalau tidak bersabar, maka dia menjadikan musibahnya sebagai sesuatu yang sangat besar mudaratnya. Terkena musibah sudah berat, dan kalau dia tidak bersabar, maka dia mendapatkan dosa. Itu seperti orang yang sudah jatuh masih tertimpa tangga. Begitu pula ketika musibahnya adalah ditinggal mati oleh seseorang. Ini musibah yang berat ketika orang yang tercinta dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pasti bersedih, tapi kita tetap harus bersabar. Dan bersabar, para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersabar di saat musibah datang. Ketika awal musibah datang, kita diwajibkan untuk bersabar. Dan itulah bersabar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, apabila akhirnya dia bersabar, ya maka memang biasanya seperti itu. Dengan berlalunya waktu, seseorang bisa reda keadaannya. Ada sebuah hadis yang perlu kita renungkan yang berkaitan dengan masalah ini. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabr. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang menangis di samping kuburan. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah. Maka wanita ini mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati. Ilaika anni, maksudnya enggak usah urusi aku. Sana pergi. Karena sesungguhnya engkau belum mendapatkan musibah seperti yang aku rasakan. Engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibahku. Enggak usah kamu menasihatiku. Sudah sana. Wanita ini mengatakan perkataan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena wanita ini tidak tahu bahwa yang menasihati wanita ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang lain memberikan nasihat kepada dia atau memberikan pengingat kepada dia, innahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya dia adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atatin Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam falam tajid indahu bawabin. Faqalat lam a'rifka. Faqal innama sabru inda sadmatil ula. Ketika wanita ini diberitahu bahwa tadi yang memberikan nasihat adalah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya wanita ini mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya. Ketika itu tidak ada yang menjaga rumah beliau. Kemudian wanita ini beralasan atau menyampaikan alasannya kenapa mengatakan kata-kata yang tidak sopan tadi. Wanita ini mengatakan, aku tidak tahu kalau engkau itu adalah engkau. Aku tidak tahu kalau yang menasihatiku adalah engkau. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sungguh kesabaran itu hanya di saat pertama benturan terjadi. Maksudnya saat pertama musibah datang. Inilah kesabaran yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jemaah sekalian rahimanallah, ketika kita mendapatkan musibah, maka ada doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini juga sangat bermanfaat untuk kita. Doa ini bisa menjadikan musibah kita mendatangkan manfaat yang besar untuk kita. Doa ini diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqul ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Tidak ada seorang muslim pun yang terkena satu musibah, kemudian dia membaca bacaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu bacaan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti kepadanya dengan ganti yang lebih baik. Ya, ini bacaan ketika musibah yang sebaiknya kita baca agar musibah kita mendatangkan kebaikan untuk kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh hanya kepadanya kita semuanya akan kembali. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan berikan ganti kepadaku dengan ganti yang lebih baik. Berikan ganti kepadaku dengan ganti yang lebih baik. Dengan membaca doa ini atau zikir ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita ganti yang lebih baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ditinggal mayit. Yang pertama adalah an-niyahah, meratapi mayit. Dan biasanya hal ini dilakukan oleh wanita. Meratapi mayit ini biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Makanya hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini biasanya menyebutkan wanita. Tidak berarti meratap itu diharamkan khusus untuk wanita. Laki-laki juga tidak boleh meratap. Tapi karena yang banyak terjadi di lapangan adalah wanita yang meratap, maka dalil-dalil yang menunjukkan tentang larangan meratap ini ditujukan kepada kaum wanita.
Baik, disebutkan di sini bahwa meratap adalah tindakan yang diharamkan karena ini bisa memperparah rasa sedih. Ini juga bisa menghilangkan kesabaran. Dan tindakan ini benar-benar menyelisihi nilai menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepadanya. Iya, orang yang meratapi mayit itu sebenarnya adalah orang yang tidak terima kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan takdirnya. Dan dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketundukan dia kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini diharamkan. Bahkan masuk dalam dosa besar. Kenapa? Karena ada hadis khusus yang menjelaskan tentang hukumannya. Ada hadis yang menjelaskan tentang keharamannya, di antaranya hadis dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun." Ada 4 perkara, 4 perbuatan di umatku ini yang dulu termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah, tapi umatku tidak meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan nasab. Membangga-banggakan nasab. Ini sampai sekarang para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah banyak dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita di sini mengingatkan agar jangan sampai ada orang yang membangga-banggakan nasabnya. Apalagi mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mereka menjadi orang yang paling besar pembangkangannya, ya paling kuat tidak taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan termasuk di antara tindakan-tindakan orang-orang jahiliyah di zaman dulu adalah membangga-banggakan nasab. Harusnya seorang muslim itu merendah, tawadhu, bukan malah menyombongkan nasabnya. Nasab itu bukan dari usaha dia. Ya, nasab itu bukan dari usaha dia. Dia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nasab itu. Bukan dia melakukan sesuatu kemudian mendapatkan nasab itu. Maka apa yang bisa dibanggakan di sini? Itu bukan perbuatan dia. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikannya seperti itu. Bukan atas jerih payah dia. Lalu apa yang disombongkan? Apa yang bisa disombongkan dari nasab ini? Kemudian yang kedua, watta'nu fil ansab. Mencela nasab, meragukan nasab seseorang tanpa dasar yang kuat. Ya, mencela nasab jelas itu merupakan sesuatu yang sangat tercela. Masuk dalam at-ta'nu fil ansab, merendahkan nasab orang lain. Atau yang kedua, menyangsikan
kebenaran nasab seseorang tanpa alasan yang kuat. Saya tambahi tanpa alasan yang kuat karena kalau ada alasan yang kuat, maka menjadi tidak ada masalah. Yang berikutnya, walistisqa bin nujum. Ini yang ketiga, meminta hujan kepada bintang. Atau meyakini bahwa hujan itu karena ada bintang tertentu. Mutirna binau'i kadza wa kadza. Kita mendapatkan hujan ini karena ada bintang ini. Ya, ini kalau dia meyakini bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan, ini jadi syirik akbar. Kalau dia meyakininya hanya sebagai sebab, ya. Hujan ini turun karena sebab ada bintang ini. Maka ini jadi syirik asghar. Ya, ini jadi syirik asghar. Maka jangan sampai kita meyakini demikian. Kita harusnya meyakini bahwa hujan itu tidaklah turun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak menurunkannya. Sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena munculnya bintang tertentu. Yang berikutnya wan-niyahah. Yang keempat adalah meratapi mayit. 4 perbuatan ini semuanya adalah perbuatannya orang-orang jahiliyah. Ya. Maka jangan sampai kita mengikutinya. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Na'udzubillah min dzalik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan yang mengerikan tentang hukuman orang yang meratapi mayit. Dan yang beliau sebutkan adalah perempuan yang meratap. Kenapa disebutkan perempuan yang meratap? Karena memang dalam kenyataan yang paling banyak orang yang melakukan ratapan adalah dari perempuan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini an-naihah, perempuan yang meratap. Ini bukan berarti laki-laki yang meratap hukumannya beda, tidak, ya. Hukumannya sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan wanita, mengkhususkan perempuan karena itulah yang banyak terjadi. Beliau mengatakan perempuan yang meratap. Kalau sebelum matinya dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan memakai pakaian dari aspal panas dan dipakaikan untuk dia dir', baju perang, tapi dari kudis. Jadi na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi dipakaikan pakaian yang terbuat dari aspal panas, bagaimana sakitnya dan beratnya hukuman itu. Sudah seperti itu, badannya itu berkudis, ya. Badannya berkudis. Yang maksudnya dipakaikan pakaian perang dari kudis itu maksudnya badannya berkudis. Seakan-akan kudis itu menjadi pakaian, saking banyaknya kudis yang ada di tubuhnya. Kemudian dipakaikan lagi, ya, pakaian dari aspal. Badannya sudah kudisan semuanya, kemudian dipakaikan aspal panas. Bagaimana beratnya siksa tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa meratapi mayit adalah dosa besar.
Karena adanya hadits khusus yang menjelaskan tentang hukumannya. Termasuk di antara yang menunjukkan bahwa meratapi mayit ini yang banyak melakukannya adalah kaum wanita adalah dari hadis dari atau athar dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Akhadha 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda al-bai'ah alla nanuh." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil janji dari kami ketika bai'at agar kami tidak meratap. Kami di sini maksudnya adalah sahabat-sahabat wanita. Kaum wanita yang ada di zaman itu. Nabi telah mengambil janji dari kami, kaum wanita, ketika bai'at, agar kami tidak melakukan ratapan. Agar kami tidak meratapi mayit. Kemudian Ummu Atiyah mengatakan, "Fama waffat minna imra'atun ghairu khamsi niswah." Tapi tidak ada yang berkomitmen dengan hal tersebut dari kami, kecuali hanya 5 perempuan. Ini menunjukkan sedikitnya ya orang yang tidak meratap. Banyak dari kaum wanita yang meratapi mayit. Ini sebagai pengingat ya, bukan untuk merendahkan kaum wanita. Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengingat kepada kaum wanita, ya Ummu Atiyah juga memberikan pengingat kepada kaum wanita agar jangan sampai melakukan hal tersebut. Baik, yang berikutnya sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ditinggalkan oleh mayit adalah memukul-mukul wajah dan merobek-robek pakaian. Memukul-mukul wajah dan merobek-robek pakaian. Ya, pakaian maksudnya pakaian yang dipakai ya. Dengan dirobek dari atas ya. Atau dirobek dari dadanya dan seterusnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk golongan dari kami. Bukan termasuk dari golongan kami. Man latamal khudud, orang yang memukul-mukul wajahnya. Maksudnya ketika ada musibah. Misalnya anaknya meninggal, atau ibunya meninggal, ayahnya meninggal, suaminya meninggal, atau teman dekatnya meninggal. Kemudian dia melakukan hal yang seperti ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang orang ini, dia bukan dari golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syaqqal juyub, begitu pula orang yang merobek-robek pakaiannya. Ya, juyub itu maksudnya ini ya. Juyub maksudnya adalah lubang yang dipakai untuk jalannya leher. Ya, pakaian itu pasti ada lubang untuk lehernya. Man syaqqal juyub, maksudnya orang yang merobek pakaiannya dengan kerahnya atau dari kerahnya. Ini juga ya tindakan jahiliyah. Ini diharamkan. Bahkan ya banyak ulama yang mengatakan ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena di antara dosa besar atau di antara yang disebut dosa besar adalah dosa-dosa yang di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pelakunya laisa minna. Pelakunya bukan
termasuk golongan kami. Baik. Wada'a bida'wal jahiliyah. Dan orang tersebut menyeru dengan seruan kaum jahiliyah. Yang dimaksud dengan menyeru dengan seruan kaum jahiliyah dalam hadis ini adalah meratapi mayit. Meratapi mayit dengan menjerit-jerit, dengan menyebutkan kemuliaan-kemuliaan mayit, padahal hal tersebut tidak ada. Ini cara orang-orang jahiliyah di zaman dahulu menghormati mayitnya. Jadi mereka meratap. Semakin banyak yang meratap, semakin banyak yang menangis, itu menunjukkan kemuliaan mayit. Akhirnya mereka membuat-buat ya. Agar ratapannya itu panjang, agar ratapannya itu banyak, akhirnya membuat-buat, berdusta. Banyak dari kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan dalam ratapan-ratapan itu sebenarnya adalah kemuliaan semu, tidak ada pada mayit. Ini salah satu dari bentuk yakni da'wal jahiliyah, seruan orang-orang jahiliyah. Kemudian juga termasuk di antara contoh dari seruan orang jahiliyah atau meratapi mayit adalah wad-du'a bil wail. Sungguh celaka, ya. Karena kematian ini, maka dia meratap-ratap dengan doa-doa yang tidak baik. Doa kecelakaan. Jangan sampai yang seperti ini kita lakukan, terutama ya bagi kaum wanita. Baik, yang berikutnya adalah mencukur rambut dan mengacak-ngacaknya. Jadi ada sebagian orang karena keadaan psikologisnya menjadi guncang karena kematian seseorang, akhirnya rambutnya dia potong dengan potongan yang tidak teratur. Kemudian kalau tidak motong rambut, ya rambutnya diacak-acak, ya menjadi tidak teratur sama sekali. Ini juga termasuk tindakan yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini. Dan ini salah satu ya tanda bahwa dosa itu dosa besar. Di antara tanda bahwa dosa itu dosa besar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari tindakan orang-orang yang melakukannya. Baik, ada hadis dari sahabat Abu Musa. Sahabat Abu Musa ketika mendekati ajalnya, beliau sakit. Sampai akhirnya beliau pingsan di pangkuan istrinya. Fasahat imra'atun min ahlihi. Maka ada sebagian istri beliau yang menjerit. Tapi karena sahabat Abu Musa ketika itu sedang lemah-lemahnya, maka beliau tidak bisa mencegahnya. Falamma afaq qal. Maka ketika sahabat Abu Musa ini sadar
atau siuman, beliau mengatakan, ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri dari orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah berlepas diri dari orang yang mengangkat suaranya ketika terjadi musibah. Ya, saliqah adalah orang yang menjerit-jerit ketika musibah datang. Wal haliqah, al-haliqah adalah perempuan yang menggundul rambutnya ketika musibah datang. Menggundul rambut ini tindakan yang diharamkan bagi perempuan, walaupun tidak terjadi musibah. Ketika terjadi musibah, perempuan melakukan yang seperti itu, maka menjadi dosa besar. Kemudian yang berikutnya, wasyaqah. Rasulullah SAW juga berlepas diri dari asyaqah, yaitu orang yang merobek bajunya ketika datang musibah. Orang yang merobek bajunya ketika datang musibah. Ini semuanya ya merupakan tindakan-tindakan yang sangat tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Kita harus tahu bahwa musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan musibah tidak mungkin bisa dihindarkan. Karena semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa diubah ya. Takdir yang ada di Al-Lauhul Mahfuz tidak bisa diubah sama sekali. Maka jangan sampai ketika musibah datang, kita malah menampakkan sikap tidak suka, tidak rela, sikap memberontak ya kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita itu sabar dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam takdirnya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya? Cobalah hitung dan bandingkan antara nikmat dan musibah yang Allah berikan. Lebih banyak mana? Lebih banyak mana nikmat dan musibah yang Allah berikan kepada kita? Kalau kita mau jujur, maka kita akan mengatakan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada musibah yang Allah timpakan kepada kita. Baik, ada juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat wanita yang pernah membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Kana fima akhadha alaina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil ma'ruf, alladhi akhadha alaina an na'siyahu fi, wa alla nakhmisha wajhan, wa la nad'uwa biwailin, wa la nashqa jayba, wa alla nanshura sya'ra." Dahulu termasuk kebaikan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil janji dari kami, dan kami tidak boleh membangkangnya atau meninggalkannya. Yang pertama adalah wa alla nakhmisha wajha, agar kami tidak mencakar-cakar wajah kami. Ya, maksudnya ketika musibah, kami tidak memukul-mukul wajah kami, mencakar-cakar wajah kami. Ini yang pertama. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaiat sahabat-sahabat wanita
dengan baiat ini. Kenapa? Karena di zaman itu banyak terjadi yang seperti ini. Ketika ditinggal mati oleh orang yang sangat dicintai, melakukan yang seperti ini. Wala nad'uwa biwailin. Dan kami tidak menyeru dengan seruan kecelakaan. Ya wailah. Menyeru dengan seruan yang tidak baik. Wala nasyuqqa jaiba. Dan agar kami tidak merobek-robek pakaian. Wa alla nansyura sya'ra. Ini yang terakhir yang belum disebutkan di hadis yang berikutnya. Hadis yang sebelumnya. Yaitu agar kami tidak mengacak-ngacak rambut kami. Agar kami tidak menjadikan rambut kami acak-acakan ketika musibah datang. Baik. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimanallah adalah masalah memandikan jenazah. Ya, ini kita sudah selesai dari pembahasan hal-hal yang diharamkan dilakukan oleh orang yang ditinggal mayit ya. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya yaitu ghuslul mayyit atau memandikan mayit. Memandikan mayit ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ini pendapat mayoritas ulama. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menukil adanya ijma' dalam masalah ini. Walaupun nukilan tersebut nukilan yang kurang akurat. Karena ada pendapat di mazhab Maliki yang mengatakan bahwa memandikan mayit bukanlah fardu kifayah. Tapi memandikan jenazah, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah fardu kifayah. Sebagaimana hal tersebut dikatakan oleh mayoritas ulama. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Atiyah dan kaum wanita yang memandikan putri beliau. Beliau mengatakan ighsilnaha thalatha au khamsa. Basuhlah dia, maksudnya mandikan dia dengan pengulangan basuhan sampai 3 kali atau sampai 5 kali. Kemudian ketika ada orang yang berhaji yang sedang dalam keadaan ihram meninggal karena terkena tendangan dari kaki ontanya. Jadi orang itu jatuh, kemudian ketendang kaki ontanya. Akhirnya meninggal. Kepada orang ini, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan ighsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Dan dua hadis ini mengandung perintah memandikan mayit. Dan kita tahu bahwa pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dan kenapa kita katakan ini wajib kifai atau fardu kifayah?
Karena kewajiban ini apabila telah dilakukan oleh seseorang, maka itu sudah cukup dan menggugurkan kewajiban dari yang lainnya. Sehingga ini masuk dalam kategori fardu kifayah atau wajib kifai. Karena kalau kita tidak katakan itu fardu kifayah atau wajib kifai, maka akhirnya kita harus mengatakan setiap orang harus memandikannya. Kalau kita katakan fardu ain atau wajib ain, akhirnya seperti itu ya. Setiap orang harus memandikannya. Sudah dimandikan oleh si fulan, si alan harus memandikannya. Sudah dimandikan oleh si A, si B wajib memandikannya. Si C wajib memandikannya lagi. Si D wajib memandikannya lagi. Padahal ya sekali mandi sudah cukup. Maka kita katakan ini wajib tapi wajib kifai. Ini fardu tapi fardu kifayah. Kemudian para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, syariat mandi ini tidak ada bedanya antara apakah mayitnya itu laki-laki ataupun perempuan. Hukumnya fardu kifayah. Apakah mayit itu masih kecil ataukah sudah besar? Tetap fardu kifayah. Apakah mayitnya itu orang yang merdeka ataukah hamba sahaya? Tetap fardu kifayah. Dikecualikan dari hukum ini adalah orang yang meninggal di peperangan, ya. Orang yang mati syahidnya itu karena pertempuran. Khusus mereka. Tidak ada syariat untuk memandikan mayit. Tapi para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, permasalahan yang selanjutnya adalah ini tentang perincian ya dari mandi tadi. Bagaimana dengan janin yang keguguran? Apakah ada kewajiban memandikannya? Maka jawabannya, kalau sudah ditiupkan ruh kepadanya, maka itu adalah manusia. Kapan ditiupkan ruh padanya? Di bulan keempat, ya. Bukan di bulan keempat, ya. Setelah 4 bulan. Setelah sempurna 4 bulan. Ketika sempurna 4 bulan, maka dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditiupkan ruh pada janin. Sekarang ini para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, janin itu bisa dilihat dengan rangsen ya, dengan alat. Dan janin sudah berdetak jantungnya sebelum 4 bulan. Sudah ada detak jantung dari janin sebelum 4 bulan. Maka apakah jika sudah berdetak jantung ini dianggap sudah ditiupkan ruh? Maka jawabannya wallahu taala alam, tidak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataannya lebih kita dahulukan di sini. Karena masalah ruh ini masalah gaib. Ya. Masalah ruh ini masalah gaib. Kita tidak tahu kapan ruh ditiupkan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan bahwa ruh ditiupkan itu setelah bulan yang setelah melewati 4 bulan. Setelah sempurna 4 bulan. Adapun
gerakan-gerakan itu bisa jadi karena ruhnya orang tuanya. Bisa jadi karena ruhnya orang tua. Ruhnya orang tua yang menggerakkan itu. Bukan ruhnya janin. Ini untuk tetap mengambil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita katakan gerakan-gerakan itu ya dipengaruhi oleh ruh ibunya. Adapun rohnya dia sendiri baru ditiupkan setelah sempurna 4 bulan. Ketika janin gugur setelah sempurna 4 bulan, maka dia harus dimandikan dan disolati. Tapi kalau janin gugurnya sebelum sempurna 4 bulan, maka tidak dimandikan dan tidak disolati. Ya, dibungkus, di kain, ya, kemudian dikuburkan. Tapi tidak perlu dimandikan, tidak perlu juga disolati. Begitu pula dengan sunnah-sunnah yang lainnya ya, seperti misalnya memberikan nama, ya, seperti misalnya menyembelih akikahnya. Ini dikaitkan dengan peniupan ruh ini. Kalau sudah ditiupkan ruh, ya, maka ada sunnah-sunnah yang berkaitan dengan bayi. Kecuali yang tidak mungkin ya, seperti mencukur, tidak mungkin. Tapi kalau memberikan nama masih mungkin. Mengakikai masih mungkin. Menyolati, memandikan, menyolati masih mungkin. Maka itu menjadi disyariatkan untuk bayi, untuk janin yang demikian. Baik, yang berikutnya tentang masalah orang yang mati syahid. Apakah orang yang mati syahid itu dimandikan? Jawabannya, orang yang mati syahid itu banyak. Ada yang mati syahid di peperangan atau karena peperangan. Ada yang mati syahid selain itu. Misalnya, orang yang mati karena sakit di perutnya. Orang yang mati karena kebakaran. Orang yang mati karena ketimpa bangunan. Orang yang mati karena tenggelam. Orang yang mati karena ta'un. Dan banyak lagi. Orang yang mati karena melahirkan. Ya, ini mereka disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang mati syahid. Apakah mereka juga tidak dimandikan? Jawabannya tidak. Yang tidak dimandikan adalah orang yang mati syahid di peperangan atau karena peperangan. Saya katakan di peperangan, memang meninggalnya di peperangan. Tapi karena peperangan, misalnya ketika perang, dia terluka. Setelah perang, dia sakit karena lukanya itu. Akhirnya mati karena lukanya itu. Ini mati syahid. Ini mati syahid karena peperangan. Maka orang yang mati syahid seperti ini, ya, tidak dimandikan. Bahkan tidak disolati. Ya. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma' bainar rajulaini min qatla Uhud fi thawbin wahid." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 2 orang yang mati syahid di satu kafan. Kemudian hadisnya agak panjang, wa amara bidafnihim fi dima'ihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menguburkan
orang-orang yang mati syahid di perang Uhud itu dengan darah-darahnya. Walam yughassilu walam yughassalu walam yusalli alaihim. Mereka juga tidak dimandikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyolati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati mereka. Kemudian ada hadis lain yang menyebutkan kenapa orang yang mati syahid di peperangan itu tidak dimandikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di korban perang Uhud, ya, atau orang-orang yang mati syahid di perang Uhud, beliau mengatakan la tughassiluhum. Janganlah kalian memandikan mereka. Fa inna kulla jarhin au kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Karena setiap luka atau setiap darah itu nantinya akan menyebarkan bau atau menyebarkan wangi misik di hari kiamat nanti. Jadi ini menjadi kemuliaan bagi para syuhada peperangan di hari kiamat nanti. Kemudian disebutkan di sini bahwa orang yang mati syahid yang tidak dimandikan adalah orang yang mati syahid karena memerangi orang kafir. Baik dia dibunuh oleh orang kafir atau dia terbunuh karena senjatanya temannya sesama muslim. Jadi pas perang temannya menebaskan pedangnya, qadarullah kena temannya sendiri. Ini tetap dianggap mati syahid. Atau dia terkena senjatanya sendiri. Ya dia perang, kemudian nyerang musuh, qadarullah malah kena badannya sendiri dan akhirnya mati syahid. Ya. Au saqata an farasih, atau dia jatuh dari kudanya, akhirnya mati. Atau dia terinjak-injak oleh kudanya sendiri. Atau terinjak-injak oleh kudanya orang lain. Atau ketika perang, ya, dia mati di situ. Tidak tahu matinya karena apa. Badannya bersih, tapi mati di situ. Tidak ada lukanya sama sekali. Intinya dia mati di peperangan. Maka ini ya masuk semuanya ya dalam kategori orang yang mati syahid dalam peperangan. Kemudian ini juga disamakan ya antara orang yang mati syahidnya dalam keadaan junub atau tidak. Kalau misalnya ada orang, dia sebelum perang menggauli istrinya misalnya. Dia cerita, ana belum mandi junub. Dia cerita seperti itu, ana belum mandi junub. Kemudian setelah itu perang. Dan akhirnya meninggal. Apakah orang yang mati syahid seperti ini harus dimandikan atau disyariatkan untuk dimandikan ataukah tidak? Jawabannya tidak. Dia dianggap orang yang mati syahid, dan orang yang mati syahid itu tidak dimandikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabatnya untuk memandikan orang yang mati syahid di peperangan, sebagaimana hadisnya tadi. Dan termasuk di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah kisah Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat. Hanzalah kenapa dimandikan oleh malaikat? Karena sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu ini meninggal di peperangan dalam keadaan junub.
Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz itu malaikat memandikan, berarti kita disyariatkan untuk memandikannya. Jawabannya tidak. Kenapa ini tidak menjadi dalil disyariatkannya memandikan orang yang mati syahid dalam keadaan junub? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak memandikan. Rasulullah melihat malaikat memandikannya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak memandikannya. Makanya, ya, yang menjadi dalil adalah perbuatan Rasulullah, bukan perbuatan malaikat. Yang menjadi dalil di sini adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan perbuatan malaikat. Malaikat memandikannya iya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandikan sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu. Yang menjadi dalil adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan perbuatan malaikat yang memandikan sahabat Hanzalah. Maka para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, orang yang mati syahid di peperangan itu tidak disyariatkan untuk dimandikan, ya, juga tidak disolati, walaupun orang tersebut dalam keadaan junub ketika mengikuti perangnya. Demikian yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan pagi hari ini, kajian langsung dari Kota Kudus dari pembahasan Sahih Fikih Sunnah. Dan untuk berikutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp. Pertanyaan dari Ujang di Bekasi dan juga penanya yang lainnya Ustaz di Sumatera Selatan bertanya terkait dengan menghibur sahibul musibah, yakni keluarga yang ditinggal Ustaz. Apakah boleh dengan mengadakan tausiah, mengundang Ustaz dan jamaah di rumah si sahibul mayat ini, sahibul musibah? Tafadhol Ustaz. Para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, mentakziah ya, atau memberikan takziah, memberikan penguat, penghibur kepada keluarga yang ditinggal oleh mayit bukan dengan cara yang seperti itu. Caranya adalah dengan kita membawa makanan kepada sahibul mayit, ya, atau sahibul musibah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memerintahkan para sahabatnya, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu atahum ma yushghiluhum fa innahu al'an atahum ma yushghiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Ya, Ja'far meninggal ketika itu. Keluarganya Ja'far itu kasih makanan. Buatkan makanan untuk mereka, karena sekarang ini ada sesuatu yang menjadikan mereka tersibukkan dengan memasak atau membuat makanan. Ini salah satu cara untuk menjadikan keluarga mayit itu terhibur hatinya. Inilah ta'ziyah, ya. Ta'ziyah itu dari kata-kata azza yu'azzi, ta'ziyatan, menguatkan mental atau psikologi orang-orang yang sedang sedih-sedihnya. Bukan dengan mendatangkan ustadz, ya, untuk menghibur keluarga mayit. Tidak. Tapi setiap dari kita datang dengan hadiah-hadiah. Mungkin di zaman sekarang, kalau misalnya orangnya terlalu banyak, kalau setiap orang bawa makanan malah makanannya rusak, ya, bisa juga diganti dengan hadiah yang lainnya. Misalnya uang, ya. Kasih mereka uang. Karena dikasih makanan itu di antara tujuannya adalah untuk menghibur. Begitu pula dengan dikasih uang, ini juga menjadikan keluarga mayit terhibur. Kemudian setiap dari kita, setiap yang datang, berikan nih. Atau
memberikan motivasi, memberikan pengingat, memberikan penghibur kepada sahibul musibahnya, kepada orang yang ditinggalkan mayit. Kalau setiap orang memberikan hiburan-hiburan, maka tentunya ini pengaruhnya lebih besar ya daripada satu ustadz memberikan kajian atau ceramah. Lebih besar pengaruhnya ketika yang datang itu langsung memberikan penghibur, memberikan doa-doa. Ya. Datangnya mereka saja ke tempat mayit tersebut, ini sudah menjadi penghibur ya bagi keluarganya. Karena itu menunjukkan adanya perhatian dari kita kepada mayit dan keluarganya. Apalagi kalau ditambah bawa makanan, atau apalagi ditambah bawa misalnya bantuan, misalnya uang atau yang lainnya. Apalagi kalau ditambah dengan hiburan-hiburan, maksudnya kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menunjukkan bahwa mayit insya Allah meninggalnya husnul khatimah, ya. Apalagi ditambah doa-doa, mudah-mudahan mayit dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga firdausnya, mudah-mudahan dilapangkan kuburannya, mudah-mudahan di kuburan dapat nikmat kubur, ya. Kemudian keluarganya didoakan, mudah-mudahan sabar, ya, mudah-mudahan tabah, ingat bahwa ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, semua orang juga akan mengalaminya, ya. Kalau tidak sabar nanti malah mendapatkan dosa dan seterusnya. Kata-kata seperti ini sangat besar manfaatnya bagi orang yang ditinggalkan mayit. Satu orang mengatakan seperti itu sudah sangat berarti, apalagi kalau setiap orang. Adapun mendatangkan ustadz untuk menghibur, ya ini Anda melihat tidak ada contohnya ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mampu melakukannya? Para sahabat dahulu bukankah mampu melakukannya? Apakah yang seperti itu pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Tidak ada penghalang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Sebabnya ada. Sebabnya ada, penghalangnya tidak ada, kemudian tidak beliau lakukan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukannya saat ini bisa masuk dalam kategori bid'ah, ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan berikutnya Ustaz masih melalui pesan WhatsApp dari Yusuf di Jakarta dan juga penanya yang lainnya di Jawa, menanyakan Ustaz, dalam kondisi meninggal akibat tabrakan dan ditabrak Ustaz, kecelakaan di jalanan, termasuk mati seperti apa Ustaz, dan apakah dengan kondisi tertentu boleh tidak dimandikan Ustaz? Tafadhol Ustaz. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, orang yang mati dalam kecelakaan bisa dimasukkan ke dalam kategori orang yang mati syahid. Dan banyak fatwa dari para ulama yang demikian. Adapun apakah dimandikan? Jawabannya iya, dimandikan. Sebisa mungkin dimandikan. Kecuali kalau memang tidak bisa lagi ya. Kalau hancur lebur, tidak bisa lagi dimandikan. Misalnya kecelakaan di mobil, kemudian mobilnya meledak karena kecelakaan itu. Kemudian setelah itu badannya tercerai-berai kemana-mana, ya. Tinggal potongan-potongan yang tidak bisa dimandikan lagi. Ya sudah, tidak perlu dimandikan. Disolati Ustaz, tetap disolati. Tetap disolati. Kenapa tidak bisa dimandikan? Ya karena, kenapa tidak dimandikan? Karena tidak bisa lagi dimandikan. Tidak bisa lagi dimandikan. Padahal di dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, la wajiba ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban ketika kita tidak mampu melakukannya. Orang gimana mau memandikan orang yang sudah tercerai-berai? Tidak bisa dimandikan lagi.
maka tidak perlu dimandikan, tapi tetap harus disolati karena masih mampu disolati. Kemudian dikuburkan, iya dikuburkan karena masih mampu kita lakukan. Baik, dalam keadaan tidak bisa dimandikan, maka tidak ada syariat memandikan. Ada juga nanti ya, masih ada pembahasan setelahnya nanti. Ada orang-orang yang boleh ditayamumi. Jadi tidak dimandikan, ditayamumi. Seperti misalnya ketika tidak ada laki-laki padahal yang meninggal perempuan. Tidak ada laki-laki padahal yang meninggal perempuan. Ini menurut sebagian ulama boleh ditayamumi. Begitu pula sebaliknya. Tidak ada perempuan padahal tidak ada laki-laki padahal yang meninggal perempuan, tidak ada perempuan padahal yang meninggal laki-laki. Tidak ada laki-laki padahal yang meninggal adalah laki-laki. Dan tidak ada perempuan padahal yang meninggal adalah perempuan. Ini menurut sebagian ulama boleh untuk tidak dimandikan, tapi ditayamumi. Ada hadisnya, namun hadisnya lemah ya. Tapi yang Anda katakan tadi, ada beberapa ulama yang mengatakan demikian, bahkan ya ini pendapat mayoritas ulama. Allah Ta'ala. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Pak Jaja di Kalideres dan juga penanya yang lain. Bolehkah menunda pengurusan jenazah Ustaz dikarenakan menunggu anak atau kerabat yang ingin bertemu dulu dengan jenazah? Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau pertanyaannya bolehkah, maka jawabannya boleh apabila ada alasan yang kuat, seperti menunggu sebagian kerabat. Ya, kenapa kita katakan boleh? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dahulu ya tidak segera dimakamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dahulu tidak segera dimakamkan oleh para sahabat. Ya karena ada hal-hal yang menurut para sahabat lebih layak untuk didahulukan, seperti memilih pemimpin. Memilih pemimpin. Jadi mereka memilih pemimpin dulu, baru setelah itu menguburkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada maslahat yang besar untuk ditundanya penguburan jenazah, maka itu boleh dilakukan. Namun hukum asalnya ketika jenazah meninggal, maka sebaiknya segera dimakamkan, ya, segera dimandikan, segera dikafani, segera disolati, segera dimakamkan. Itu hukum asalnya seperti itu. Ada hadis yang sudah kita baca ya di pertemuan yang sebelumnya. Ya kalau mayitnya itu baik, maka itu kebaikan yang disegerakan. Kalau mayitnya buruk, maka itu keburukan yang sudah kita lepaskan. Ya, intinya itu ya. Jadi hukum asalnya sebaiknya disegerakan. Tapi boleh ditunda apabila ada alasan-alasan yang kuat ya. Seperti tadi yang disebutkan dalam pertanyaan bisa menjadi alasan. Kadang ya ada sebagian kerabat yang merasa sangat dekat dengan mayit. Dia tidak rela kalau mayitnya dikuburkan sebelum dia datang. Maka dalam keadaan seperti ini sebaiknya ditunda dengan catatan ya, penundaan tidak terlalu lama. Karena kalau nanti terlalu lama akhirnya malah badan mayitnya rusak. Ya. Dengan catatan itu misalnya perjalanan bisa sehari dan diperkirakan dalam keadaan seperti itu tubuh mayit masih tidak sampai busuk ya, masih tidak rusak ya, masih baik, maka ya tidak ada masalah karena adanya alasan yang kuat untuk menunda dimakamkannya mayit tersebut. Demikian para jemaah sekalian rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi.
Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizallahu ta'ala yang telah membimbing kita di edisi kajian pagi hari ini langsung dari kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita angkat di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita dipertemukan kembali di kesempatan mendatang di kajian-kajian berikutnya. Khususnya bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizallahu ta'ala di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya